Oke, baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas antusiasme dan juga kehadiran kalian di acara webinar Teknologi Series kedua yang diselenggarakan oleh Teknologi Generation Indonesia. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Pintari Citra Kurniawan, saya merupakan tim dari Teknologi Generation Indonesia yang bertugas sebagai pemandu acara pada sore hari ini. Webinar series hari ini akan mengusung sebuah tema yang sangat menarik, yaitu Sustainable Biogas Energy and its Environmental Impact, yang akan diisi oleh narasumber yang keren-keren banget, yaitu Pak Rihardian Maulana Wicaksono, STMSC, dan Kak Dita Mutiara Nabela, SSI. Terlaksananya acara pada malam hari ini tidak lepas dari dukungan beberapa tim yang senantiasa menjadi rekan setia dari Teknologi Generation Indonesia. Demi kenyamanan dan juga kelancaran acara pada malam hari ini, saya akan membacakan beberapa peraturan yang perlu rekan-rekan perhatikan. Yang pertama, rekan-rekan diharapkan untuk menyalakan kamera dan mute mikrofon selama webinar berlangsung. Rekan-rekan diperkenankan mendokumentasikan webinar ini dan membagikannya di Instagram dengan men-tag akun @techgen.id. Apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan, rekan-rekan dapat menuliskannya di kolom komentar Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Boleh juga untuk mengangkat tangan melalui online Zoom. Kemudian rekan-rekan juga diharapkan tidak buru-buru meninggalkan ruangan Zoom karena di akhir acara ada lembar absensi yang wajib untuk diisi dan ada sesi foto bersama untuk mengklaim sertifikat. Baik, tanpa mengulur waktu lagi, kita akan memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh San dan Savana. Untuk waktu dan layar, dipersilahkan. Baik, sebelumnya mari kita luangkan waktu untuk berdoa sejenak. Izinkan saya membacakan doa secara Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afini ni'mahu wa yukafini wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ridhoilah acara kami, serta berikanlah kami kemudahan dalam mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepadamu dari segala macam maksiat yang ada di sekeliling kami, serta ampunilah dosa kami atas segala kesalahan yang kami perbuat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah ilmu kami, dan berkahilah kesehatan bagi kami, agar kami selalu bisa menjalankan kewajiban kami, yaitu menuntut ilmu demi mendapatkan keberkahan-Mu. Allahumma taf alaina hikmataka, wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbish rahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawl. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada moderator saya serahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari founder, yaitu Muhammad Gufron Nurendrawan Bangsa. Layar dan tempat, saya persilahkan. Cek apakah suara terdengar? Terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan bapak-bapak sekalian.
Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Rian Maulana Wicaksono dan Kak Dita Nabela yang telah bersedia untuk menjadi pembicara pada webinar pada hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semua, para TEDx team sekalian, para peserta webinar pada hari ini yang telah menyempatkan diri juga untuk hadir pada webinar pada hari ini. Insya Allah webinar akan dijalankan selama sekitar 2 jam ke depan dengan tema biogas dan dampak lingkungannya. Semoga teman-teman semua dapat menyerap ilmu yang baik dan juga dapat diaplikasikan dan dapat dikembangkan kembali ke masyarakat luas. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Selamat menyaksikan webinarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Kufran Randawan Baksa atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah pembacaan materi oleh narasumber yang akan dipimpin oleh moderator kita yaitu Rafina Cindy. Waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya. Perkenalkan, saya Cindy Rafina selaku moderator pada kesempatan hari ini. Hadirin sekalian, beralih pada kegiatan selanjutnya. Pertama-tama saya akan membacakan CV pembicara pertama kita pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Rihardian Maulana Wicaksono, STMSC, dengan latar belakang pendidikan Bachelor of Science in Mechanical Engineering Institut Teknologi Bandung, kemudian Master of Science in Project Management for Energy and Environmental Engineering, IMT Atlantico Nets French, dan Bapak Rihardian Maulana saat ini bekerja di Institut Teknologi Sumatera di Fakultas JTPI sebagai asisten profesor, juga pernah melakukan beberapa penelitian mengenai renewable energy, sustainable energy, dan energy harvesting. Baiklah hadirin sekalian, tanpa mengulur waktu, kita memasuki materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Rihardian Maulana Wicaksono. Kepada yang terhormat Bapak Rihardian Maulana Wicaksono, kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada panitia untuk bisa atau diberi kesempatan dalam memberikan materi atau sharing terkait dengan biogas. Mungkin saya share slide-nya ya. Oke, sudah terlihat semuanya? Sudah, Pak. Ya, terima kasih sekali lagi pada panitia atas kesempatannya untuk bisa berbagi materi terutama di bidang bioenergi yaitu biogas, sehingga kita bisa belajar bersama-sama terkait dengan biogas ini. Ya, pada kesempatan sore hari ini saya ingin sharing sedikit terkait dengan pemanfaatan biogas sebagai sumber energi baru terbarukan untuk kemandirian energi Indonesia. Materi yang akan saya bawakan tentunya diawali dengan latar belakang mengapa pentingnya biogas sebagai sumber energi baru terbarukan tentunya untuk menggantikan energi fosil saat ini, kemudian pengertian apa itu biogas, kandungannya apa saja, dan potensinya itu di Indonesia itu seperti apa, dan mekanisme terbentuknya biogas itu bagaimana, dan komponen instalasi biogas itu apa saja. Kemudian tentunya dalam peningkatan upscaling untuk skala yang besar, maka perlu adanya teknologi upgrading, di mana tujuannya itu untuk menjadikan biogas ini menjadi biometana dan diakhiri oleh kesimpulan. Oke, selanjutnya saya mulai dari latar belakang bahwa kita tahu kebutuhan energi itu setiap tahunnya itu akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, perkembangan industri, perdagangan dan jasa,
Dan sebagai contoh, kalau di satu rumah itu awalnya hanya terdiri dari 2 orang seperti itu, tentunya ketika bertambahnya tahun, ada yang melahirkan dan segala macam, tentunya dengan bertambahnya keluarga, kebutuhan energinya juga akan bertambah, mulai dari listriknya atau maupun dari kegiatan masaknya, seperti itu. Dan di satu sisi bahwa saat ini dari konsumsi energi kita itu 80% itu masih didominasi oleh energi fosil. Apa saja? Yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara. Dan kita tahu dari batu bara kita dari segi produksi itu masih cukup banyak, tapi dari lingkungannya itu emisi yang sangat buruk gitu, terutama di pembangkit. Kemudian minyak bumi dan gas alam. Sebenarnya di tahun 90-an kita masih menjadi eksportir terbesar terkait dengan produsen minyak bumi, tetapi mulai tahun 2000-an kita sudah menjadi importir. Kemudian selain itu di gas alam, bahwa kita ini pemanfaatan gas alamnya ini masih cukup rendah. Karena di awal tahun 90-an kita masih bergantung sama minyak sebagai seluruh kebutuhan energinya, mulai dari transportasi, pembangkit, seperti itu. Padahal di situ gas alam sudah diproduksi. Akan tetapi infrastruktur yang belum memadai dan permintaan dalam negeri ini belum terlalu banyak, sehingga akhirnya kebutuhan atau hasil gas alam di Indonesia itu akhirnya diekspor keluar. Dan ini kontrak jangka panjang, sehingga ketika pada saat ini gas alam ini permintaan dalam negerinya meningkat, terutama di sektor industri, maka kita perlu adanya normalisasi atau renegosiasi kembali terkait dengan gas alam. Walaupun itu gas alam dan minyak bumi ini masih termasuk dari energi fosil yang tentunya cadangan ketersediaannya ini semakin menipis dan semakin berkurang ke depannya. Terlebih di tahun 2025, walaupun kita ingin targetnya adalah meningkatkan energi baru terbarukan sebanyak 23%, tetapi porsi dari energi fosil masih cukup besar. Kemudian untuk menanggulanginya, maka kita perlu adanya substitusi terhadap energi fosil tersebut, yaitu dengan adanya energi baru terbarukan. Indonesia kaya akan energi baru terbarukan, mulai dari energi suryanya, energi lautnya, energi panas bumi, bioenergi, dan segala macam. Nah, tentunya salah satunya adalah di bioenergi, yaitu adanya biogas, karena biogas ini atau yang dalam bentuk gas ini, itu pemanfaatannya itu langsung terasa terutama di skala rumah tangga, yaitu kita masih menggunakan atau memanfaatkan LPG, yang dimana suplainya ini masih impor, sehingga ketika suplainya atau demand-nya ini terus bertambah ke depannya, sedangkan ketersediaannya itu makin menipis, maka akan adanya terjadi atau potensi terjadi kelangkaan di masyarakat, dan tentunya ini akan mengakibatkan harga akan naik, dan ini tentunya akan terjadinya konflik energi ke depannya nanti. Kemudian menilik dari bauran energi baru terbarukan di tahun 2022 dan target 2025, bahwa kita sedang menuju target di 2005 adalah 23%. Baik itu dari energi surya, bioenergi, panas bumi, dan segala macam. Nah, di Indonesia sendiri terkait dengan sumber dari biogas sendiri itu cukup banyak, terutama dari limbah peternakan. Dan ini dapat membantu pemerintah untuk bisa meningkatkan bauran energi baru terbarukan di tahun 2025 nanti. Dan kita tahu di sini walaupun itu tantangannya tidak mudah, kita targetnya di tahun 2025 sudah mencapai 23%, tetapi di tahun 2021 itu masih sekitar 12,2%, dan 2022 kurang lebih peningkatannya juga tidak terlalu signifikan, sehingga masih ada waktu sekitar 3 tahun ini untuk bisa mendorong atau percepatan energi baru terbarukan melalui biogas ini.
Nah, selanjutnya apa itu biogas dan bagaimana potensinya, terutama di Provinsi Lampung. Nah, secara definisi, biogas ini merupakan sumber energi terbarukan dalam bentuk gas yang berasal dari bahan organik melalui proses aktivitas anaerobik, yaitu tanpa adanya oksigen, sehingga dapat digunakan atau dapat memproduksi untuk bisa dimanfaatkan energi finalnya untuk kebutuhan listrik atau sektor kelistrikan ataupun sektor rumah tangga, yaitu untuk memasak atau maupun transportasi. Nah, apa saja kandungan kimia yang di dalam biogas itu sendiri? Di antaranya yaitu metana. Jadi gas atau kandungan metana ini yang merupakan kandungan yang terpenting untuk bisa dimanfaatkan karena kemiripannya dengan kandungan dari LPG gitu. Sekitar 50 sampai 70%. Dan sisanya itu kandungannya ada karbon dioksida, ada udara, ada nitrogen, kemudian H2S, hydrogen sulfide, kemudian oksigen dan segala macam. Nah, walaupun porsinya kecil, tapi yang dimanfaatkan yaitu metana. Nah, apa saja sumber dari biogas itu sendiri? Yang tentunya dari sumber dari biogas ini dari limbah atau yang mungkin dari persepsi kita bahwa sesuatu yang sudah tidak mampu atau tidak memiliki nilai manfaat kembali. Akan tapi di dalam nilai yang kita persepsikan itu sudah tidak memiliki nilai manfaat lagi, ternyata masih mengandung kandungan energi yang cukup untuk bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan atau pemanfaatan energi tersebut. Di antaranya yaitu limbah peternakan, yaitu dari kotoran hewan atau kohe, kemudian ada limbah tanaman atau limbah agroindustri seperti itu, pertanian, kemudian limbah perairan, alga, tanaman, kemudian dalam rumah tangga pun yaitu dari sampah organik dan limbah industri. Dan sangat banyak sekali limbah-limbah yang bisa dimanfaatkan untuk bisa kita ambil manfaatnya, yaitu untuk biogas tersebut. Nah, mayoritas yang biasa dimanfaatkan untuk diproduksi sebagai biogas yaitu dari kotoran hewan, karena biasanya ini secara kalkulasinya ini karena masyarakat ini terutama di Indonesia sektor peternakan ini cukup besar, terutama di Provinsi Lampung. Nah, dari kurang lebih 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung, ini data dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2017, bahwa potensi hewan atau peternakan untuk bisa dimanfaatkan menjadi biogas kurang lebih dalam tabel tersebut, di mana mayoritas untuk yang kategorinya sapi itu terbanyak itu ada di Lampung Tengah, kemudian di Lampung Selatan juga cukup banyak, itu terutama untuk jenisnya adalah kambing, dan kemudian ada domba, kerbau, jadi mana limbah-limbah peternakan tersebut itu cukup atau bisa dimanfaatkan untuk memproduksi biogas tersebut. Nah, dari potensi biogas atau potensi kebermanfaatan atau produksi untuk biogas dari data tersebut, ketika dikonversi setara dengan liter minyak, bisa dilihat di sini bahwa untuk Provinsi Lampung sendiri itu untuk jenisnya sapi, bahwa potensi biogasnya setara liter minyaknya itu kurang lebih sekitar 131.952.466. Itu sangat besar sekali ketika kita bisa memanfaatkan kotoran tersebut, tentunya untuk membantu atau untuk mensubstitusi penggunaan LPG kita, atau kita buat secara komunal, khususnya ini hanya di Provinsi Lampung saja.
itu hanya dari satu sektor saja, sapi. Bagaimana dengan sektor kambing, tentunya sangat besar juga seperti itu. Terlebih dua jenis hewan ini tentunya menjelang Idul Adha pasti banyak dicari dan segala macam, pasti proses regenerasinya pun juga akan bertambah seperti itu. Dan secara keseluruhan, di mana potensi biogas untuk di Provinsi Lampung itu saja setara liter minyak itu sebesar 211 juta. Jadi bisa dibayangkan hanya dari biogas saja itu ketika bisa dimanfaatkan secara terintegrasi itu bisa cukup untuk bisa menjadi alternatif pengganti substitusi LPG. Nah, kemudian kesetaraan biogas dengan energi lainnya. Jadi ketika kita membandingkan 1 meter kubik biogas itu setara dengan berapa kilogram LPG sih? Nah, ini kurang lebih yaitu untuk LPG itu 0,46 kilogram. Jadi kurang lebih ketika kita bisa menghasilkan 9 meter kubik biogas, kurang lebih kita sudah bisa mensubstitusi satu tabung gas ukuran 3 kilogram itu. Kemudian minyak tanahnya kurang lebih sekitar 0,62 liter, untuk solarnya 0,52 liter dan sebagainya. Nah, untuk perkiraan produksi biogas dari jenis limbahnya, jadi ada yang jenis limbah dari kotoran hewan, dari kotoran manusia, atau dari sampah organik, atau maupun dari limbah perairan, bisa dilihat bahwa kurang lebih potensinya itu sama. Jadi rata-rata di sekitar 0,02 sampai 0,04 meter kubik per kilogram dari limbah kotoran tersebut. Ini yang terbesar ada limbah unggas, kemudian ada limbah alga. Nah, tetapi kalau dari segi volumenya atau masanya, biasanya sumber yang cukup banyak itu dari limbah kotoran hewan, yaitu dari sapi atau kerbau atau maupun kambing seperti itu. Kalau dari segi masanya yang untuk satu sapi tersebut. Biasanya kurang lebih kalau dari satu sapi itu biasanya untuk satu hari itu bisa mampu menghasilkan kurang lebih sekitar 4 sampai 5 kilogram kotoran sapi seperti itu. Nah, 4 sampai 5 kilogram kotoran sapi tersebut ya tentunya ini bisa menghasilkan ya kurang lebih sekitar 0,15 atau kurang lebih 1 meter kubik tersebut. Nah, selanjutnya untuk dari limbah kotoran sapi tersebut, itu sekiranya produksi gasnya per harinya itu seberapa besar sih? Nah, ini bisa dilihat bahwa sekitar 3 sampai 4 sapi, tadi bahwa satu sapi itu bisa kurang lebih bisa menghasilkan sekitar 5 kilogram. Dari situ kotoran sapi yang dibutuhkan itu kurang lebih 20 sampai 40 kilogram, mampu menghasilkan produksinya adalah sekitar 0,8 hingga 1,6 meter kubik. Ini sangat cukup untuk kebutuhan memasak terutama ya ibu-ibu, emak-emak begitu di sektor rumah tangga, sehingga membantu mengurangi penggunaan dari LPG-nya. Karena kita tahu di saat ini ya mungkin yang 3 kilo LPG-nya itu seharga 20.000 seperti itu, seandainya kalau bulan menggunakan LPG-nya itu kurang lebih bergantinya 3 kali seperti itu, maka bisa menghemat per bulannya adalah 60.000 seperti itu. Kalau dikalikan per tahun jelas itu akan sangat ekonomis untuk bisa atau menghemat pengeluaran dari sektor rumah tangga, terutama di masyarakat pedesaan, karena yang biasanya untuk yang memiliki peternakan itu di sektor pedesaan tersebut. Ini kurang lebih dari produksi gas yang per hari tersebut. Nah, kira-kira jenis reaktor biogasnya, ya reaktor biogas itu adalah suatu tempat di mana proses anaerob itu terjadi, sehingga
menghasilkan menghasilkan gasnya atau biogasnya tersebut, dan kurang lebih untuk yang produksi gasnya itu 0,8 1,6 itu kurang lebih ketika satu keluarga itu memiliki 3 sampai 4 sapi, maka kapasitasnya kurang lebih sekitar 4 meter kubik atau volume dari reaktornya adalah 4 meter. Tentunya semakin banyak sapinya seperti itu, maka kapasitasnya itu bisa diperbesar. Nah, selanjutnya bagaimana proses terbentuknya biogas. Ini merupakan ilustrasi saja bagaimana proses terbentuknya biogas mulai dari sumbernya, yaitu ini contohnya saja adalah dari kotoran sapi. Dan sebelum masuk ke biodigester-nya atau reaktornya, seperti itu kita sebut sebagai tempat proses anaerobiknya, maka tentunya diawali kita ada namanya bak pengaduk atau mixernya seperti itu, di mana sebelum masuk ke dalam reaktornya, maka limbah kotoran tersebut itu perlu dicampur terlebih dahulu dengan air, di mana biasanya rasionya antara limbah kotoran dengan air itu 1:1. Jadi kurang lebih ketika kotoran sapinya itu adalah 20 kg, maka kurang lebih air yang dibutuhkan atau dicampur kembali, dicampur dengan limbahnya, itu kurang lebih sekitar 20 liter. Jadi proses pencampurannya itu ada namanya proses atau tempatnya ada di namanya mixer seperti itu. Kemudian setelah diaduk seperti itu, baru dimasukkan melalui inlet masuk ke dalam tangki digester atau reaktor biogas tersebut. Nah, proses anaerobik tersebut itu meliputi ada 4 proses, mulai dari hidrolisis, kemudian asidogenesis, acetogenesis, metanogenesis. Nah, kurang lebih prosesnya itu pada hari ke-4 sampai ke-5 itu gas itu biasanya sudah mulai terbentuk. Tetapi untuk produksi gasnya itu biasanya yang mulai peak-nya atau mulai puncaknya itu pada hari ke-20 sampai ke-30. Nah, di situ bisa dilihat di sini bahwa yang bagian putihnya adalah limbahnya tersebut yang sudah tercampur dengan air, dan ketika proses anaerobik terjadi maka akan menghasilkan gasnya. Gasnya ini akan memenuhi sisa ruangan di dalam tangki digester tersebut. Dan ketika sudah di dalam volumenya tersebut sudah penuh, maka ini akan mengalir dengan sendirinya melalui pipa menuju ke kompor listrik biogas. Nah, tentunya di dekat kompor listrik biogas itu biasanya ada alat ukur namanya manometer, yang dimana kita bisa mengetahui tekanan dari biogas tersebut. Nah, kemudian bagaimana sisa hasil biogas tersebut. Nah, sesuai dengan prinsip hidrostatis, jadi ketika tekanan gasnya ini membesar karena produksinya itu berlangsung secara berkelanjutan seperti itu, maka ketika di bagian konsumsinya ini ditutup seperti itu atau tidak adanya penggunaan, maka secara tidak langsung gasnya dari biogas tersebut ini akan menekan sisa limbah kotoran tersebut, sehingga akan keluar melalui outlet secara otomatis, yang biasanya kita sebut sebagai bioslurry. Jadi bioslurry itu merupakan sisa hasil dari proses anaerobik tersebut yang tentunya masih memiliki nilai manfaatnya, yaitu bisa kita gunakan sebagai masyarakat pedesaan itu pengertiannya hanya adanya limbah kotoran itu langsung bisa dimanfaatkan sebagai pupuk seperti itu. Ketika volumenya terlalu berlebih dan penggunaan pupuknya itu
konstan seperti itu, maka ada sisa, sisanya biasanya itu dibuang. Nah, itu tentunya sangat tidak ramah lingkungan dan tentunya ada potensi gas yang keluar dari limbah tersebut, salah satunya adalah metana yang potensi sebagai gas rumah kaca atau maupun menjadi potensi pemanasan global seperti itu. Nah, dengan adanya reaktor biogas tersebut atau digesternya, maka ini membantu untuk memanfaatkan atau memperpanjang nilai manfaatnya dari limbah kotoran tersebut. Selain dari hasil dari fermentasi atau anaerobiknya itu dimanfaatkan untuk organik, kita juga bisa mendapatkan hasil energinya yaitu berupa biogas. Nah, kurang lebih keseluruhan prosesnya itu mulai dari tahap persiapan. Itu ada tahap pemilahan, tahap pencacahan, ini biasanya khususnya ketika limbahnya adalah berupa limbah sampah organik seperti itu, atau maupun limbah agroindustri atau limbah industri, sehingga perlu adanya pemilahan dan pencacahan terlebih dahulu. Dan kemudian selanjutnya dilakukan pencampuran dengan limbah lain untuk menyesuaikan pH-nya dan juga campur dengan air. Setelah proses tahap persiapan ini sudah selesai, baru kita masukkan tadi melalui inlet, itu adalah ke dalam digester, sehingga keempat proses ini sudah mulai terjadi. Jadi kurang lebih prosesnya untuk anaerobik itu sekitar 14 sampai 20 hari. Jadi mulai 24 hari ke-20 sampai 30 itu biasanya puncak-puncak produksi gasnya tersebut. Dan selanjutnya setelah hari ke-35 biasanya produksi gas itu sudah mulai menurun, maka ya kita perlu memasukkan kembali kotorannya. Nah, apa saja komponen instalasi biogas? Secara umum bisa dilihat sini ilustrasinya bahwa komponen-komponennya yaitu, karena ini ilustrasinya adalah sumbernya dari limbah kotoran hewan, yang biasanya kalau yang dimiliki oleh warga itu lokasinya itu berada di belakang atau di halaman perumahannya, biasanya di belakang perumahan seperti itu. Dan kemudian ada namanya tadi mixer, itu adalah proses atau tempat untuk mencampurkan antara limbah kotoran dan airnya di dalam tersebut. Ada yang menggunakan agitator untuk proses pengadukannya, atau bisa dilakukan secara manual. Dan rasionya bisa 1:1. Kemudian setelah proses pencampuran itu selesai, kita tinggal dimasukkan ke dalam inlet dan masuk ke dalam reaktor biogasnya atau digesternya seperti itu. Nah, kemudian tentunya kita masukkan memenuhi reaktor tersebut, dan pada hari ke-20 dan hari ke-30 ya ini biasanya sudah mulai atau produksi gasnya ini meningkat, maka tentu gas ini akan mengalir melalui pipa saluran gas menuju ke kompor biogas tersebut. Ketika kompor biogas itu tidak dimanfaatkan dan produksi gasnya ini meningkat besar seperti itu tekanannya, maka secara langsung maka ini akan juga menekan sisa hasil fermentasinya tersebut, sehingga menuju ke bagian outletnya tersebut. Jadi kita tinggal mengambil bioslarinya itu di bagian manhole-nya atau di bagian overflow tersebut, kemudian kita kumpulkan, kita bisa langsung gunakan sebagai pupuk organik untuk kebutuhan atau keperluan tanaman lainnya. Nah, ini salah satu dokumentasi saja terkait dengan beberapa proyek pengabdian masyarakat kami dari Prodi Teknik Sistem Energi, dari beberapa rekan dosen, yang dimana untuk tempat mencampurnya itu bisa dalam bentuk tabung seperti tadi, atau maupun seperti ini. Jadi tinggal mencampurkan atau terintegrasi dengan inletnya saja.
yang dimana untuk mencampurkan campuran kotoran ternak dan air dalam digester. Kemudian selanjutnya yaitu adanya digesternya, ini untuk biasanya kalau di Indonesia tipe untuk reaktor biogasnya untuk limbah kotoran sapi itu bisa menggunakan tipe fixed dome atau tipe kubah. Jadi bawahnya ini ada lingkaran seperti ini, kemudian nanti ada kubahnya, yang dimana biasanya di kubah tersebut itu yang biasanya terisi oleh gasnya sehingga bisa mengalir menuju ke kompor gas tersebut. Nah, ini bentuk kubahnya. Jadi di mana gas yang hasil dari proses anaerobik tersebut ini akan terkumpul, dan ketika produksinya meningkat maka tekanannya secara otomatis akan mengalir ke arah atas tersebut sehingga akan mengalir menuju ke pipa penampungan gas. Nah, dari kubah tersebut sisa hasil fermentasi akan mengalir melalui manhole-nya. Sebenarnya tujuannya manhole ini adalah lubang untuk keluaran kotoran ternak hasil keluaran sisa fermentasi tersebut, dan tujuannya itu untuk proses perawatan. Jadi sehingga manusia itu bisa masuk ke dalam lubang tersebut untuk mengecek atau untuk melakukan perawatan di dalam reaktor biogas tersebut. Ini juga sebagai saluran outlet-nya sehingga keluar secara otomatis melalui lubang tersebut. Nah, ini ada pipa gas utama yang menyalurkan gas dari kubah ke digester ke rumahnya, dan tentunya di atas dari pipa kubah tersebut ini ada katup atau valve-nya, ini sebagai valve pengaman. Jadi ketika tekanan gasnya ini tinggi dan dari konsumsinya itu tidak terlalu banyak seperti itu atau tidak digunakan untuk masak seperti itu, maka kita perlu mengalirkan gasnya ke lingkungan seperti itu. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk menghindari reaktor itu gasnya ini untuk tidak memanfaatkan yang lainnya. Kemudian ada salur pemipaannya, dan kemudian ada namanya water drain, ada penguras air. Jadi tadi dari kandungan komposisi biogas itu kan ada juga uap airnya. Nah, ini uap airnya kita bisa tampung di sini dan kemudian kita buang dari saluran pipa instalasi biogas. Nah, kemudian ada namanya pengukur tekanan manometer. Ini biasanya diletakkan di dekat kompor biogas. Ini biasanya berbentuk U, di dalamnya itu berisi air yang berwarna. Jadi ketika gasnya ini meningkat, maka aliran airnya ini akan bergerak seperti itu. Karena berwarna, maka kita bisa mengetahui kira-kira tingginya itu sudah sampai mana gitu. Ketika tekanan airnya itu sudah ingin, ini bisa dilihat, ini ketika tekanan ini sudah meningkat, ingin keluar seperti itu, berarti tekanan gasnya itu sangat besar atau produksi gasnya itu sangat besar. Sehingga ya perlu kita manfaatkan itu untuk memasak atau untuk kebutuhan lainnya. Kalau ketika aliran airnya itu menurun seperti itu dari manometernya, maka kita harus menyuplai kembali kotoran hewannya ke dalam biodigester untuk dilakukan proses fermentasi kembali. Kemudian ada keran gas, fungsi untuk menyalurkan dan menghentikan gas. Tentunya ini sebagai pengaman juga ketika kompor gasnya itu bermasalah, ya tentunya kita perlu menyetop suplai gas dari reaktor yang tersebut. Kemudian ada kompor gas, yaitu kompor biogas ini khusus ya, jadi kita tidak bisa menggunakan kompor yang biasa. Kurang lebih kalau dari segi harga biasanya ini lebih mahal 2 kali lipat daripada kompor biasa, karena secara konfigurasinya dan pipanya pun juga berbeda sehingga lebih khusus seperti itu. Dan selanjutnya adalah yang terakhir adalah lubang bioslurry. Ini lubang
hasil dari sisa fermentasi atau sisa dari anaerobic digestion food yang tentunya kita tinggal menuai hasilnya saja untuk bisa kita kumpulkan untuk keperluan pupuk organik tersebut. Dan ini biasanya sudah tidak mengandung gas metan, makanya kita bisa manfaatkan kembali untuk pupuk organiknya. Nah, ini biasanya beberapa kendala atau permasalahan yang terjadi di lapangan dalam pengoperasian reaktor biogas, yaitu ketika terjadi beberapa peristiwa seperti produksinya gasnya rendah, maka tentunya kita harus menyuplai atau mengumpankan substrat ke dalam reaktor biogas tersebut. Kemudian ketika tekanan gas rendah atau terus berkurang, ketika penggunaannya itu tidak terpakai, nah ini kita perlu waspadai apakah adanya penyumbatan pipa gasnya atau maupun adanya kebocoran dan dalam instalasi segala macam. Nah, ini beberapa kendala yang tentunya perlu dipahami oleh beberapa masyarakat karena untuk keberlanjutan penggunaan atau pemanfaatan biogas sendiri. Karena pernah ada pengalaman juga ketika melakukan pengabdian kepada masyarakat bahwa ada suatu keluarga yang sebelumnya itu sudah diberikan hibah hibah biogas seperti itu, instalasi biogas, tetapi tidak bertahan lama. Karena mungkin seperti mereka tidak bisa memprediksi atau tidak bisa mendeteksi kendala-kendala yang terjadi. Seperti contoh produksi gasnya rendah, itu ya terkadang masyarakat desa tidak mengetahui seperti itu. Ketika kendala seperti itu terjadi harus seperti apa, sehingga akhirnya tidak dimanfaatkan lagi. Padahal dari reaktornya itu masih ada, tapi ya tidak bisa menghasilkan gasnya. Kemudian juga kesadaran juga karena ini suplainya dari limbah kotoran, maka perlu adanya kesadaran dari masyarakat juga untuk secara frekuentif untuk mensuplai limbah kotoran tersebut karena sumbernya adalah di limbahnya tersebut, ya kita mau nggak mau harus mensuplai limbahnya tersebut ke dalam reaktornya. Nah, tentunya untuk bisa kita manfaatkan dalam skala yang besar, kalau tadi biasanya untuk reaktor biogas ini dalam skala rumah tangga atau komunal seperti itu, untuk bisa dimanfaatkan secara meluas, skala industri atau pembangkit, maka biogas yang kita dihasilkan dari proses aerobik tersebut, dari kotoran hewan atau maupun yang lainnya, yang di mana kandungan gas metananya itu masih 50-70%, maka perlu di-upgrade atau ditingkatkan kualitasnya, yaitu dengan beberapa teknologi upgrading biogas. Tujuannya adalah untuk memurnikan gas metannya tersebut. Kalau yang sebelumnya 50-70%, kita coba dengan adanya teknologi upgrading tersebut itu bisa ditingkatkan sebesar 95% gitu. Atau dalam tanda kutip untuk mengurangi pengotor-pengotor atau menghilangkan pengotor-pengotor yang ada di dalam biogas awalnya tersebut. Nah, alur prosesnya dari teknologi proses upgrading tersebut itu diantaranya mulai dari proses dari sumber biomasanya dimasukkan ke dalam reaktor sehingga terjadi proses anaerobic digestion dan ini masih gas yang dihasilkan itu bisa dilihat bahwa komponennya ada biasanya itu komponen gas metannya itu masih sekitar 60%. Kemudian komponen karbon dioksidanya itu yang cukup besar itu sekitar 35%, kemudian hidrogen sulfitnya itu masih cukup besar. Sehingga perlu adanya peningkatan kualitas di dalam suatu proses tersebut. Di antaranya adalah pengkondisian biogasnya, yaitu dengan beberapa teknologi yang biasanya sudah banyak diimplementasikan saat ini,
yang dimana tujuannya itu untuk mengurangi beberapa pengotor seperti hidrogen sulfid, kemudian untuk karbon dioksidanya itu direduksi dari awalnya 35% menjadi 4%, dan kandungan metannya pun bisa ditingkatkan menjadi 95%. Dan ketika kondisi biasanya kalau kondisi biogasnya atau metananya sudah 90%, itu kita bisa sebutnya sebagai biometana. Dan biometana ini kandungannya tentunya layaknya gas alam. Jadi untuk bisa kita salurkan atau kita distribusikan secara meluas, maka salah satunya kita bisa dalam bentuk atau kita kompres ke dalam sebuah tabung, yaitu biasanya kita sebutnya adalah CBG atau kompres biometan gas, di mana tekanannya dikompres sebesar 200 bar. Dan selanjutnya baru didistribusikan ke beberapa sektor. Salah satunya contohnya adalah sektor pembangkit listrik. Yang dimana biasanya kalau sektor pembangkit listrik yang berbasis biometana tersebut itu untuk substitusi bahan gas alam seperti itu, atau maupun untuk mengurangi penggunaan diesel. Jadi engine-nya itu beralih menjadi gas engine. Atau untuk kebutuhan industri, baik itu UMKM ataupun industri yang industri makanan, kemudian untuk perumahan dan bangunan komersial khususnya untuk kegiatan masak, kemudian untuk wisata juga untuk penghangat air segala macam. Kemudian untuk sektor transportasi yang berbasis gas, maka sudah bisa dimanfaatkan itu dari biometananya. Oke, baik. 8 menit lagi. Ini tinggal sedikit lagi. Oke, apa saja teknologi upgrading yang biasanya sudah ada atau sudah secara internasional sudah dimanfaatkan? Di antaranya itu ada 4, yaitu membran separation atau pemisahan secara membran, kemudian scrubbing, proses absorpsi, kemudian ada pressure swing adsorpsi. Jadi kalau scrubbing itu metodenya itu dengan menggunakan absorpsi, jadi menyerap. Kalau yang pressure swing adsorpsi yaitu adsorpsi, jadi hanya menempel pada suatu permukaan material tersebut. Kemudian cryogenic treatment, jadi dengan biogas yang masuk seperti itu dikondisikan pada temperatur yang rendah, sehingga komponen-komponen pengotornya itu bisa berubah bentuk menjadi padatan. Jadi secara tidak langsung selanjutnya tinggal dilakukan pemisahan. Tentunya masing-masing teknologi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, baik itu dari sisi penggunaan energinya atau maupun dari sisi ekonomisnya. Tapi secara teknologinya sudah ada untuk bisa meningkatkan upgrading dari biogas tersebut. Dan tentunya untuk bisa dimanfaatkan secara meluas kembali. Sehingga dari pemaparan tersebut bahwa biogas tersebut ini sangat memiliki dampak yang positif dari 3 sektor, baik itu sektor energi, sektor lingkungan, atau maupun sektor ekonomi masyarakat. Dari sektor energi, maka penggunaan biogas ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil, khususnya untuk LPG. Karena LPG saat ini juga masih impor, dan tentunya kalau kebutuhannya meningkat, maka impornya juga akan meningkat, dan impor meningkat akan berdampak terhadap cadangan fiskal kita, sehingga tentunya akan berpengaruh untuk pengeluaran negara kita seperti itu. Dan tentunya juga bentuk implementasi energi yang bersih serta untuk bisa membantu dalam peningkatan bauran energi terbarukan di tahun 2025 sehingga bisa mencapai 23%. Dari sektor lingkungan, penggunaan biogas ini bisa mengolah kembali atau memanfaatkan limbah yang kita anggap itu sudah tidak termanfaatkan kembali, yang sehingga tidak langsung dibuang begitu saja ke lingkungan,
karena ada potensi pencemaran udara, ada polusi udara, ada potensi produksi gas rumah kaca, sehingga pemicu pemanasan global. Dan biogas tersebut juga hasil dari proses fermentasi tersebut atau proses anaerobik tersebut juga dapat menghasilkan pupuk alaminya, organik tersebut, dari sisa hasil proses tersebut. Dan yang terpenting dari sektor ekonomi, ini sangat membantu untuk masyarakat, terutama bisnis di masyarakat pedesaan, untuk bisa mengurangi pengeluaran kebutuhan gasnya. Jadi yang biasanya kita gunakan untuk LPG yang dalam sebulan, kita biasanya untuk 2-3 tabung gas, berarti sudah bisa saving 60.000, itu kalau dikalikan dengan dalam setahun, berarti bisa saving sekitar 720.000, dan tentunya untuk masyarakat desa itu sangat berharga gitu untuk penyimpanan tersebut. Sehingga sangat kebermanfaatannya ini cukup banyak dalam sektor tersebut. Ini referensinya, dan saya akhiri untuk presentasinya. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian mungkin bisa dilanjut dengan sesi selanjutnya atau pertanyaan. Terima kasih dan salam energi. Baik, terima kasih kepada Bapak Riyardian Maulana Wicaksono, STMSC, yang telah menyampaikan materi. Hadirin sekalian, melalui apa yang telah disampaikan, maka kita dapat memahami beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan energi di Indonesia semakin besar seiring dengan pertambahan penduduk, perkembangan industri, perdagangan, dan jasa. Ketergantungan energi yang berasal dari energi fosil, minyak bumi, gas alam batu bara, sebagai sumber utama penyediaan energi nasional harus segera dikurangi, mengingat dari sisi ketersediaan dan potensinya yang sudah semakin menipis dan jauh berkurang. Selain itu, penggunaan energi fosil juga memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan, sehingga dibutuhkan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan. Karena Indonesia memiliki potensi sumber daya energi baru dan terbarukan yang cukup besar seperti energi matahari, panas bumi, bioenergi, dan lain-lain. Sehingga potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber penyediaan energi nasional menggantikan energi fosil. Hadirin yang saya banggakan, beralih pada materi selanjutnya, saya akan membacakan CV pemateri kedua kita, yaitu Kadita Mutiara Nabela, SSI. Kadita merupakan mahasiswa lulusan Universitas Indonesia, jurusan Biologi tahun 2019, dan melanjutkan pendidikannya di University College London, jurusan Environment and Sustainable Development Program. Kadita saat ini merupakan founder Cerita Iklim Community, sekaligus bekerja sebagai Project Manager di Research Center of Climate Change University of Indonesia atau RCCCUI. Beberapa prestasi Kadita antara lain, yang pertama Award di LPDP 2021, yang kedua Award di Youth Climate 2021, dan first winner the Most Outstanding Student FNIPA UI 2018. Baiklah hadirin sekalian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kadita Mutiara Nabela. Kepada yang terhormat Kadita Mutiara Nabela, SSI, kami persilakan. Oke, baik. Suara aku kedengaran jelas? Kedengaran ya? Kedengaran nggak kira-kira? Terdengar. Kedengaran ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman panitia yang udah mengadakan kegiatan ini, udah terus mengundang aku. Kemudian terima kasih juga dan salam kenal untuk Mas Rihardian gitu ya. Tadi aku menyimak pemaparan yang sangat komprehensif tentang biogas dari A sampai Z gitu ya, yang menurut aku udah sangat lengkap gitu ya tentang materi ini yang kita dapatkan gitu. Nah mungkin untuk materi aku pribadi, aku nggak terlalu banyak membahas tentang biogas gitu ya, berhubung memang background aku tidak berkaitan dengan itu untuk penelitian. Jadi mungkin akan menyinggung sekilas dan akan banyak tentang climate crisis dan sustainable development. Mungkin ada kaitannya juga dengan biogas, cuma mungkin nggak sebegitu komprehensif tadi karena udah dijelasin juga oleh Mas Riardian supaya tidak double gitu ya. Oke, aku izin share screen.
Aku juga nggak akan lama, mungkin nanti akan banyak di sesi diskusi gitu ya. Jadi mungkin, aku di sini, fungsinya sebagai komplementer gitu ya, bukan sebagai narasumber gitu. Karena, justru aku banyak belajar tadi dari Mas, Rehardian, mungkin ada beberapa pertanyaan yang juga, nanti bisa kita diskusikan di sesi selanjutnya gitu. Kayak, jadi tema yang aku bawa adalah climate crisis and environmental impact of biogas. Ya tadi aku banyak belajar sih dari pemaparan sebelumnya. Tadi sedikit perkenalan, tadi udah dikenalin juga sama MC-nya, aku lulusan biologi gitu ya, jadi emang bukan ke arah teknikalnya, mungkin kalau biologi kan banyak pelajari tentang, apa ya, tumbuhan gitu ya, tentang, plantation-nya, kemudian tentang waste-nya, jadi, nggak selalu ke arah teknikalnya, dan kemudian S2-nya justru ngambil, social science, itu environment and sustainable development. Baru lulus kemarin di tahun 2022 akhir, dan sekarang aktivitasnya bekerja sebagai konsultan di Equatorize, itu perusahaan based di UK, dan juga mendirikan komunitas cerita iklim gitu ya. Makanya senang nih bisa kembali connect dengan teman-teman komunitas juga gitu. Karena ini kan komunitas baru juga gitu ya. Kita sama-sama komunitas baru, cerita iklim pun baru terbentuk di tahun 2020 lalu pada saat pandemi gitu. Kemudian sebagai researcher di Research Center for Climate Change atau di Pusat Riset Perubahan Iklim di UI ya, di Universitas Indonesia. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, aku sekilas memperkenalkan juga tentang cerita iklim dan mungkin bagi teman-teman komunitas di sini bisa juga nanti engage ke apa acara komunitas ini juga gitu ya. Nah, biasanya kita ada beberapa kegiatan. Pertama ada paper review, kita jadi sebenarnya cerita iklim ini dibentuk untuk sebagai wadah belajar gitu ya. Kita nih mungkin teman-teman semua di sini masih masih apa, mahasiswa gitu ya, masih pengen tahu banyak perspektif, misalnya, sebuah kebijakan lingkungan gitu, misal kebijakan biogas. Kira-kira kan pasti dalam sebuah kebijakan itu ada positif, ada negatifnya ya. Atau misalnya ada yang pro, ada yang kontra. Nah, di komunitas inilah sebenarnya melalui komunitas apapun gitu ya, aku berharap, kita sebagai anak muda tuh bisa lebih kritis gitu, kayak apa sih sebenarnya, kenapa dia pro terhadap kebijakan biogas gitu, atau kenapa dia kontra terhadap biogas dan milih renewable energy yang lain. Nah, itu yang perlu diasah menurutku, tentang, cara berpikir gitu ya, framework-nya tuh harus, komprehensif. Nah, di Cerita Iklim inilah yang aku berusaha dan teman-teman komunitas untuk, menghimpun semua pendapat gitu ya, dari para ahli atau dari para practitioner, dari para academician, tentang, suatu isu atau kebijakan gitu. Nah, yang pertama ada paper review, biasanya kita mereview jurnal-jurnal ilmiah gitu ya, baik yang Q1, Q2, ataupun, internasional, nasional. Nah, biasanya kan banyak insight-nya yang kita dapatkan dari paper yang ditulis oleh, peneliti gitu, misalnya oleh Mas Herdian, atau para dosen, atau, para akademisi yang lain. Tapi, misalnya kurang terdiseminasikan atau kurang terdistribusikan nih ke anak-anak muda, padahal insight-nya bagus banget gitu. Tadi mungkin kita nggak akan tahu nih tentang manfaat biogas atau ke positive side dari biogas kalau misalnya kita nggak datang ke webinar ini gitu. Padahal, seharusnya itu bisa terdistribusikan lebih luas lagi. Nah, jadi, harapannya dengan review paper ini, yang tadinya susah untuk dipahami, isi jurnal-jurnal ini karena ada bahasa yang sulit, bisa jadi lebih mudah dipahami dengan infografis, dengan, gambar-gambar yang menarik, gitu. Dan yang kedua ada podcast. Nah, biasa kan kita kadang suka males baca gitu ya, nah biasanya kita, bisa mendengarkan podcast dimanapun kapanpun gratis juga. Kemudian active discussion, sama kurang lebih kayak gini, diskusi aktif, bareng sama teman-teman, capacity building, ini biasanya, apa namanya, untuk saling share satu sama lain pendapat, jadi biasanya diskusi itu nggak cuma satu arah gitu antara narasumber dan peserta, tapi pesertanya pun biasanya kita bikin breakout room ya masing-masing untuk berdiskusi gitu. Terus publikasi buku, kita kemarin baru aja publikasi buku tentang, cerita iklim untuk Indonesia, itu biasanya tulisan-tulisan anak-anak muda, opini-opini anak muda tentang krisis iklim. Dan terakhir news update itu ya biasanya kan ada berita-berita terkini ya, baik, nasional maupun internasional yang kita coba update juga. Oke, sebelum masuk ke tema dari, biogas, jadi kalau misalnya kita tarik lebih luas lagi, kenapa sih, biogas ini hadir gitu ya sebagai salah satu alternatif renewable energy gitu. Ya karena memang, butuh nih, sumber alternatif lainnya selain fossil fuel, selain yang mungkin, sering kita dengar gitu ya, batu bara yang, eee, menghasilkan, emisi yang sangat, besar gitu. Nah, kalau misalnya
kita lihat lagi tren secara globalnya, teman-teman mungkin pernah dengar ya IPCC, International Panel for Climate Change, dia menjadi sebuah report rujukan baik bagi academician maupun saintis untuk membuat sebuah kebijakan kayak gitu. Jadi kebijakan kenapa sih kita harus diversifikasi energi gitu ya? Salah satunya dari laporan-laporan IPCC ini yang disusun oleh para expert dari berbagai belahan dunia. Nah, ada beberapa poin penting dari laporan ini. Yang pertama, bahwa aktivitas manusia ini memiliki peranan signifikan dalam perubahan iklim. Jadi yang peran paling besar itu adalah karena aktivitas manusia, bukan karena aktivitas alam gitu. Karena beberapa orang climate deniers, mereka bilang kayak enggak kok ini climate change, ini akal-akalan aja gitu kan. Ini sebenarnya semuanya terjadi secara natural, secara alami. Padahal kalau misalnya berdasarkan data dari para expert ini, mereka bilang kalau misalnya secara alami, peningkatan emissions-nya itu nggak akan lebih dari 1,5 derajat Celcius, itu paling 0, sekian gitu. Tapi sekarang peningkatannya justru jauh lebih besar. Nah, itu ya karena ada aktivitas manusia yang berperan signifikan. Nah, sehingga kalau misalnya penyebabnya manusia, berarti solusinya juga harus dari kita gitu, harus dari perubahan habit kita, perubahan lifestyle kita. Kemudian yang kedua, interaksi manusia alam dan manusia telah melebihi batasan atau carrying capacity. Jadi kapasitas pembawanya itu udah berlebih. Bahkan ada penelitian menyatakan bahwa sebenarnya bumi kita ini udah nggak bisa nih menampung dari 7 miliaran orang kayak gitu. Justru harus ada 1,5 bumi gitu loh yang untuk bisa mencukupi seluruh kebutuhan kita. Sedangkan populasi terus meningkat secara eksponensial gitu diperkirakan nanti akan 11 miliar orang gitu di tahun 2050, tapi buminya atau resource-nya makin berkurang. Nah, itulah melebihi kapasitas pembawanya. Kemudian ada beberapa skenario nih, para peneliti bikin nih worst case skenario kalau misalnya kita bikin atau kita beraktivitas seperti biasa gitu, business as usual, kita nggak usah mikirin lah renewable energy, kita nggak usah mikirin biogas gitu. Kira-kira dampaknya seperti apa? Dan dampaknya bahkan peningkatannya bisa sampai 5,7 derajat Celcius. Mungkin teman-teman mikir kayak, nggak seberapa gitu ya, 5,7 derajat. Aku bisa kok misalnya dari yang 15 derajat jadi 20 atau 25 gitu, masih bisa survive. Mungkin kita bisa survive gitu, tapi gimana dengan makhluk-makhluk hidup yang lain gitu kan? Ada makhluk hidup yang memang sangat sensitif terhadap suhu gitu ya. Perubahan suhu sedikit pun mereka tidak bisa bertahan hidup, tidak bisa survive. Kalau misalnya satu rantai makanan aja tidak bisa survive gitu ya, satu makhluk hidup tidak bisa survive, dia akan mempengaruhi satu rantai makanan. Kalau satu rantai makanan dia udah tidak teratur, maka akan mempengaruhi ekosistem gitu. Ekosistem berubah ya pasti dampaknya ke manusia lagi gitu ya. Akhirnya akan ada banyak bencana, lebih sering terjadi gitu ya. Mungkin tadinya tidak pernah ada bencana di wilayah A, terus kemudian jadi ada bencana yang mungkin akhirnya tidak diantisipasi dan memakan jiwa lebih banyak atau kerusakan baik dari segi ekonomi ataupun non-ekonominya bisa lebih parah. Nah, ini beberapa grafiknya yang tadi aku sebutin, kalau misalnya hanya secara alami itu dia nggak akan sesignifikan sekarang, tapi kalau misalnya karena ada akibat manusia maka sangat signifikan, terutama ketika dilihat dari revolusi industri sebelumnya kan. Nah, ini tren-tren krisis iklim gitu ya, bahwa belum nyampe 20 tahun, tapi peningkatan emissions-nya itu udah lebih dari 50%. Gimana kalau misalnya ini nggak kita tangani terus, maka akan terus berlipat-lipat emission-nya. Nanti di laporan IPCC yang skenario-skenario, nanti teman-teman kalau misalnya mau baca lebih detail, bisa baca di policy recommendation dari IPCC gitu ya. Ini kalau misalnya kita masuk ke konteks Indonesia, nah Indonesia ini menjadi salah satu negara berkembang yang rentan atau vulnerable terhadap dari dampak krisis iklim ini. Nah, kalau misalnya berdasarkan penelitian, memang bahwa negara-negara berkembang gitu ya atau developing countries itu memiliki vulnerability yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju. Jadi dampak paling parah yang akan dirasakan itu adalah oleh negara-negara berkembang atau negara yang belum maju lah istilahnya gitu ya. Sedangkan padahal emissions itu paling besar dihasilkan dari negara maju gitu. Jadi negara maju yang ngeluarin emisi, tapi yang terkena dampaknya justru dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Apalagi Indonesia dengan kondisi geografis yang dekat sama laut gitu ya, dikelilingi oleh lautan. Nah, lautan itu kan juga jadi salah satu ini ya, kenaikan muka air laut kan juga jadi salah satu dampaknya. Gitu, makanya ya salah satu yang mungkin sering teman-teman dengar ya Jakarta bakal tenggelam kayak gitu-gitu. Nah, itulah yang akhirnya mendorong
berbagai kebijakan gitu di Indonesia. Nah, climate change juga itu memiliki global economic cost. Jadi seberapa besar sih valuasi gitu harga yang dibutuhkan kehilangan ekonomi dari jumlah bencana iklim yang terjadi gitu. Ini khususnya untuk cuaca ekstrim gitu ya. Bahkan mengeluarkan banyak ini ya. Jadi tahun 2017 lalu selalu mengalami peningkatan gitu ya, terdapat 797 bencana iklim di dunia dan menyebabkan kerugian ekonomi 129 miliar USD. Nah, balik lagi kalau misalnya di Indonesia, padahal kalau misalnya adanya intervensi gitu ya, intervensi itu bisa macam-macam. Itu akan mengurangi dampak economic loss-nya, kayak gitu. Bisa mengurangi bahkan lebih dari 50%. Yang tadinya mungkin kehilangan 115 triliun gitu ya rupiah, tapi kalau misalnya adanya intervensi baik tadi transition ke energi terbarukan, kemudian perubahan lifestyle, nah itu bisa mengurangi economic loss-nya jadi hanya sekitar 57 triliun gitu. Nah, pun di Indonesia apa namanya ya menjadi PR lagi adalah tentang kalau misalnya teman-teman tahu tentang ini ya green financing, sekarang kan udah makin populer tuh istilah pendanaan iklim, pendanaan hijau dengan berbagai macam proyek-proyek hijaunya. Apalagi kemarin Indonesia di G20 kan dapat dan apa pendanaan JETV gitu ya, 20 billion USD. Nah, itu Just Energy Transition Partnership yang isinya dari konsorsium berbagai negara untuk membiayai Indonesia. Nah, sebenarnya pembiayaannya nggak dalam cuma-cuma gitu ya, bisa dalam bentuk loan, bisa dalam bentuk grant. Nah, itu untuk mendorong Indonesia menuju transisi ke net zero skenario gitu. Nah, Indonesia udah bikin sebenarnya skenario-nya gimana nih untuk menghasilkan zero skenario. Nah, kalau misalnya di negara-negara lain ada yang ambisius tahun 2045 dia harus sudah net zero atau udah harus mencapai net zero. Sedangkan kalau misalnya di Indonesia terakhir tuh kalau nggak salah tahun 2060 kita nargetin untuk net zero emission, meskipun tahun 2060 masih banyak dikritik oleh para academician karena katanya ini kelamaan tahun 2060 harusnya tahun 2045 atau 2050 gitu. Nah, ini aku langsung lanjut dulu ke climate change tentang kebijakan. Jadi kebijakan tentang climate change ini pun dibagi jadi dua gambaran utama. Misal pertama ada yang antara ecological modernizations dengan mana ya? Dengan degrowth. Nah, jadi kira-kira ada dua aliran gitu ya dalam kebijakan lingkungan gitu. Pertama, ecological modernizations. Ini yang menyatakan bahwa technological adjustment itu sangat penting gitu. Jadi kita tetap perlu apa ya mengikuti perkembangan teknologi gitu. Misal kalau misalnya kita masuk ke studi kasus biogas, ya kita harus ngikutin nih biogas ini apa namanya keuntungannya, gimana biogas ini kan menjadi sebuah teknologi sebenarnya, teknologi yang bisa mengubah waste to energy gitu kan dari limbah gitu menjadi sebuah energi. Nah, salah satu ini ciri-cirinya ya dari ecological modernization itu belief system, mereka percaya bahwa dengan mereka adanya inovasi, perkembangan teknologi, ini akan bisa menurunkan emission gitu. Tapi di satu sisi, ecological modernization ini juga ada kritiknya gitu, bilang bahwa ini sebenarnya bentuk dari green capitalism gitu, mengkapitalisasi atau saya greenwashing gitu. Ini perusahaan-perusahaan biasanya sebenarnya untuk akhirnya menguntungkan perusahaan itu saja gitu. Meskipun mereka membawa nama green gitu. Ya, sebenarnya banyak di contoh-contohnya gitu ya yang dikritik sama mereka. Salah satunya misal kalau dari yang ekstrim gitu ya, mobil listrik gitu ya. Mobil listrik pun dikritik gitu, kayak mobil listrik itu kan akan memproduksi mobil yang baru, di mana yang namanya industri membuat komponen-komponennya kan pasti menghasilkan emission, kemudian listriknya itu dari mana, apakah tetap dari batu bara presentasinya atau justru dari energi terbarukan. Nah, itulah yang masih dikritik oleh para teman-teman degrowth. Nah, inilah kebijakan selanjutnya gitu ya. Nah, kalau kebijakan degrowth,
mereka lebih mikir kayak lebih baik kita ngurangin konsumsinya gitu. Konsumsi kita kurangin, kita kalau misalnya konsumsi berkurang, maka emissions yang dihasilkan juga akan berkurang. Atau salah satu contoh ininya ya, konkretnya misal kayak kalau di Grout itu, kalau tadi misalnya ecological motorization, dia mikir kayak oke mobil listrik tuh lebih efisien gitu kan, lebih bagus nih untuk mengurangi emissions. Tapi di Grout itu mikir kayak ya daripada mobil listrik, mending ini apa perbanyak aja public transport kayak gitu. Jadi biar semua orang tuh naik public transport, nggak usah ada yang naik mobil pribadi misalnya. Itulah perbedaan kebijakan-kebijakannya. Nah, kita langsung lanjut aja. Di Indonesia itu sebenarnya menurut aku dia combine antara dua kebijakan itu. Mereka ya istilahnya ya tadi ada low carbon development Indonesia. Mereka berusaha untuk membangun Indonesia low carbon gitu ya, tapi di satu sisi juga tetap menguntungkan secara ekonomi. Gitu. Nah, ini beberapa skenario-nya dulu dari Bappenas datanya. Jadi mereka tetap ingin mencapai pengurangan emissions 43%, tapi mempertahankan economic growth 6%. Karena memang kalau menurutku sendiri juga kalau misalnya extreme day growth, ya nggak bisa, Indonesia masih developing countries gitu. Tapi kalau misalnya extreme ecological motorization, juga nggak bisa karena Indonesia menjadi, ya kalau misalnya berdasarkan climate tracker, Indonesia kan masih insufficient ya untuk mencapai target NDC-nya. Oke, nah sekarang kita balik ke tema biogas. Nah tadi sebenarnya udah banyak dijelasin ya oleh Mas Herdian tentang biogas ini. Nah jadi biogas production ini tuh growing steadily. Jadi dia terus bertumbuh gitu ya dan banyak orang itu yang akhirnya beralih untuk memproduksi biogas. Nah apakah biogas ini merupakan green energy source gitu ya? Sebenarnya tadi udah banyak pemahamannya bahwa ada beberapa advantage. Biogas ini eco-friendly. Nah ini ya. Kita ke poin pertama dulu. Jadi biogas is a renewable as well as a clean source of energy. Nah ini tadi mengubah dari waste energy. Sebenarnya banyak cara-cara mengubah waste to energy gitu ya. Tapi ya tadi proses utamanya tadi udah dijelasin. Kemudian unsurprisingly, concern for the environment is a major reason why the use of biogas has become more widespread. Jadi pendorong utamanya justru karena tadi lingkungan untuk mengurangi emissions nih gas menjadi salah satu alternatif selain mengurangi limbah, kemudian bisa memanfaatkan menjadi circular economy gitu kan, itu bisa menghasilkan gas yang bisa kita pakai gitu. Kemudian another biogas advantage tidak seperti renewable energy lainnya, proses untuk menghasilkan gas ini natural gitu, jadi nggak perlu energi dari proses generation kayak gitu. Jadi lebih mudah lah. Tadi kalau misalnya teman-teman perhatikan Mas Yardi yang menjelaskan sepertinya untuk level household pun itu bisa kita terapkan kayak gitu. Bahkan sebenarnya sekarang udah banyak produk-produk menurutku yang kita bisa menghasilkan waste to energy itu dari rumah gitu household. Nggak perlu dalam bentuk community gitu. Jadi bisa ke level household. Gitu. Kemudian yang kedua biogas generation reduce soil and water pollutions. Ya tentu ya tadi dia bisa overflowing landfills dan only spread foul smell. They also all toxic liquid to drain into underground water sources. Jadi kalau misalnya landfillnya itu dibiarin ya dia pasti akan merusak tanah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pakai gitu untuk menghasilkan biogas itu bisa bahkan meningkatkan kualitas air, kemudian aktivitas anaerobic digestion-nya ini bisa mendeaktivasi patogen dan parasit, juga bisa reducing the incidence of waterborne disease, sehingga penyakit-penyakit yang berasal dari air yang mungkin tadi terkontaminasi oleh limbah-limbah itu bisa berkurang gitu. Leads to improvement of the environment, sanitation, and hygiene. Jadi sebenarnya dampak lingkungannya itu justru baik gitu ya secara umum. Kemudian biogas generation produce organic fertilizers. Jadi ya bisa menghasilkan fertilizer yang secara organik juga gitu ya. Byproduct of the biogas generation process is enriched organic digestate, which is a perfect supplement to
or substitute for chemical fertilizer. Jadi kalau misalnya dibandingin chemical fertilizer kan somehow mereka punya negative side-nya ya, tapi kalau misalnya secara organik mereka bisa lebih mengaccelerate pertumbuhan tanaman tersebut dan resiliensi terhadap penyakit untuk tanamannya. Kemudian it's a simple and low cost technology that encourages a circular economy. Ya mungkin kalau misalnya perbandingan teman-teman nanti mungkin bisa dicari juga perbandingan cost gitu ya dari biogas kemudian dari energi-energi renewable energy lainnya, wind atau dari geothermal atau mungkin dari lagi air gitu ya. Nah itu mereka pasti akan ada perbandingan harganya dan ini menurut artikel ini bukan kata-kata aku ya, tapi ini aku dapat dari artikel mereka bilang bahwa ya lebih low cost gitu. The technology used to produce biogas is quite cheap, murah, nah bahkan bisa invest untuk di rumah gitu, untuk utilizing kitchen waste dan juga animal manure tadi yang udah disebutin oleh Mas Jayati ya, dari kotoran-kotoran animal gitu. The waste products of one coal can provide enough energy nih bahkan dari satu tadi udah disebutin ya bahkan detail-detail secara engineering-nya seperti apa gitu ya berapa watt gitu yang dihasilkan. Nah ini bilang bahwa satu dari limbah one coal aja itu dia bisa membuat energi gitu ya untuk seharian. Light bulb nyalain lampu bisa seharian gitu. Apalagi dalam kualitas yang lebih besar gitu. Bahkan such plants bisa create green jobs. Gitu. Terakhir, healthy cooking and alternative tadi udah jelasin juga yang bisa menjadi alternatif untuk memasak. Sehingga yang tadinya dulu ya mungkin pakai gas-gas atau gas yang bisa merusak kesehatan itu bisa lebih berkurang lagi. Nah, kemudian ada beberapa disadvantage-nya. Pertama, a few technological advancement. Tadi yang Mas Rihardian bilang bahwa sebenarnya butuh nih upgrading teknologi untuk menghasilkan atau untuk mengurangi gas-gas yang sebenarnya kita tidak inginkan gitu kan. Gas-gas yang tidak diperlukan, seperti gas CO2 bisa dikurangi, bisa di-upgrade. Nah, itu yang masih perlu advancement. There's no new technology yet to simplify the process and make it accessible and low cost. This means large-scale productions to supply for a large population is still not possible. Mungkin masih possible sih menurutku, cuman ya tadi advancement-nya perlu di-accelerate. Apalagi kalau misalnya di Indonesia itu butuh adanya tekanan dari pemerintah, misalnya kebijakan dari pemerintah. Kalau pemerintah bisa mendukung ini aja kita atau fokus salah satu renewable energy ini dengan memberikan insentif atau dengan memberikan insentif ataupun disinsentif gitu ya, itu pasti akan lebih ter-accelerate gitu. Kemudian content impurities ya sebenarnya setiap teknologi pasti punya kekurangannya masing-masing gitu ya. Nah ini biasanya kalau biogas itu juga perlu diperhatikan kira-kira maintenance cost-nya itu seperti apa atau bahan-bahan yang bisa digunakan itu seperti apa. Apakah akan lebih awet ataupun enggak lebih awet. Nah itu tergantung dari bahan-bahannya. Nah, karena kan bahan-bahan itu akan dipengaruhi oleh campuran-campuran gas yang dihasilkan gitu. Ada yang mungkin akhirnya jadi lebih cepat rusak, tapi ya itu balik lagi ke bahan-bahannya apa nih yang sekiranya bisa tahan terhadap campuran senyawa gas-gas tersebut. Kemudian effect of temperature of biogas production, saya pastikan temperaturnya ya panas gitu ya dari produksi biogas ini yang perlu diperhatikan juga penempatannya di mana, kemudian ya tadi karena optimal temperatur untuk si bakteri-bakteri ini memproses limbahnya itu sekitar 37 derajat Celcius. Nah, bayangin kalau misalnya untungnya kalau di Indonesia sih segitu masih Indonesia punya potensi yang besar lah dibandingkan negara-negara yang dingin gitu kan. Apalagi kalau misalnya di musim winter, mereka nggak akan bisa menghasilkan biogas sebanyak di Indonesia. Kemudian less suitable for dense metropolitan area, ya karena kan tadi membutuhkan raw materials yang banyak gitu ya, baik food waste maupun kotoran hewan dan segala macamnya. Jadi ya banyak kalau misalnya di dense metropolitan area kan banyak kan gedung-gedung ya gitu. Jadi kalau misalnya di daerah-daerah rural or suburban areas itu jauh lebih banyak raw materials-nya gitu. Makanya biasanya mungkin
pengabdian masyarakat untuk melakukan biogas ini banyak di daerah-daerah yang nggak padat penduduk gitu, nggak kayak misalnya Jakarta atau mungkin Bekasi gitu. Jadi emang perlu diperhatikan juga kondisi populasi dan masyarakatnya. Gitu. Oke, terakhir take home message-nya tadi kita ngebahas tentang climate. Nah, mungkin di sini teman-teman masih muda, masih punya banyak waktu untuk take an action gitu. Bisa ikut join atau engage dengan kelompok-kelompok climate atau kelompok-kelompok jadi kan climate ini luas ya. Teman-teman bisa ngambil nih subspesialisasinya mau apa. Biasanya dibagi per sektor. Apakah teman-teman mau ke sektor energi atau misalnya ke sektor waste, ke sektor land use change forestry, kalau yang tertarik dengan kehutanan, atau ke sektor industri juga lagi naik tentang industrial decarbonization, gimana kita bisa mendekarbonasi industri-industri. Nah itu balik lagi ke background teman-teman di sini lagi belajar tentang apa gitu. Karena menurut aku setiap orang bisa punya peran gitu ya untuk mengatasi climate ini. Tergantung dari teman-teman passion itu di mana dan mau support untuk di sektor mana. Gitu. Dan support policies dan policymaker untuk mengambil langkah nyata gitu tentang climate action ini. Dan terakhir, sound dari urgency of renewable energy. Gitu. Karena ya energi kita nggak bisa terus-terusan bertahan dari batu bara, kayak gitu ya. Ya kalau misalnya kita terus-terusan mengadvokasikan, ya pemerintah pasti mau nggak mau akan menjadikan renewable energy ini menjadi prioritas utama mereka gitu. Karena ya lagi-lagi kalau misalnya kita sebagai pemilih gitu ya, pemilih para pemerintah ini misal gitu ya, para politician ini kalau misalnya kita juga tidak mengubah habit kita, mereka pun nggak akan mengubah habit mereka gitu. Jadi ya kitalah generasi muda yang punya apa ya, punya kekuatan lebih harusnya untuk sebagai agent of change gitu. Oke, mungkin sekian dari aku. Nanti kita bisa masuk ke sesi diskusi ya. Aku kembalikan lagi ke MC. Oke, baik, terima kasih banyak kepada Kak Dita Mutiara Nabela SSI yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Hadirin sekalian, kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu sesi diskusi dengan kedua pembicara kita. Kepada para peserta yang ingin bertanya maupun berdiskusi dengan para pembicara, diharapkan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, silakan kepada Kak Fatan Hafiz. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hafiz dari mahasiswa prodi energi di UPH. Setelah tadi saya perhatikan penjelasan dari Bapak Irdian ya, untuk kan tadi biogas ini bisa disortir menjadi penghasil energi. Tapi apakah dia bisa menggantikan batu bara ya Pak, maksudnya secara sepenuhnya gitu. Kalau misalnya dari PLTU itu sendiri kan dia bisa skala besar gitu Pak, dia dalam satu pembangkit itu dia bisa menghidupi memasak energi untuk kota lebih gitu. Tapi melihat penjelasan tadi sama perbandingan dengan energi lainnya, apakah bisa biogas itu menjadi kayak ya PLT yang besar gitu, yang besar gitu. Mungkin itu Pak. Langsung dijawab atau ditemukan terlebih dahulu? Mungkin bisa langsung dijawab saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Tan untuk pertanyaannya. Jadi, apakah biogas itu bisa menggantikan seluruhnya batu bara?
Ya kalau dari sumbernya itu sebenarnya bisa ya kalau dari tadi liternya gitu. Tapi jelas tentunya tidak bisa secara langsung gitu. Terlebih untuk batu bara sendiri kan secara teknologinya kan PLTU ya, jadi turbin uap. Dan di mana turbin uap biasanya bahan bakunya adalah bahan bakar padat gitu. Kalaupun mau digantikan, biogas itu akan menggantikan di sektor gas engine, jadi PLTB, pembangkit listrik tenaga diesel. Jadi hilirisasi ada proses programnya hilirisasi atau pengurangan diesel. Jadi diesel engine-nya itu bahan bakunya diganti dengan gas engine. Yang kurang lebih kan teknologinya kan tidak berbeda ya, internal combustion engine seperti itu. Nah, di mana tentunya perlu adanya supply yang mumpuni gitu. Maka dari itu kemarin dalam minggu ini kalau tidak salah Rabu kemarin itu Dirjen OTTK itu launching terkait dengan bahan bakar biogas sebagai untuk bahan bakar seperti itu. Tidak hanya untuk di sektor batu bara saja, tapi bisa juga untuk pembangkit, untuk gas engine. Tapi ini butuh untuk supply yang cukup besar dan perlu ada pemurnian, tidak serta-merta biogas yang kita langsung hasilkan saja gitu. Karena kalau biogas yang kita hasilkan saja, pengotornya masih banyak, CO2-nya seperti itu. Karena ketika di kontak seperti itu dengan terutama material logam seperti itu, karena pengotornya masih yang berbasis, ada yang berbahan korosif seperti itu kan berdampak negatif terhadap material di suatu pembangkit atau di proses itu, sehingga tentunya akan sulit. Perlunya dari teknologi upgrading. Tentunya teknologi upgrading itu beberapa teknologi ada yang intensif energi juga. Jadi dari segi cost-nya juga masih tinggi, sehingga akhirnya juga akan menghasilkan bahan bakar yang cukup mahal juga nanti akhirnya gitu. Maka dari itu rantainya ini, supply chain ini perlu disederhanakan atau teknologinya perlu di-advance untuk bisa menghasilkan teknologi yang murah seperti itu, dan selanjutnya tentunya juga bisa dimanfaatkan. Yang paling mudah sebenarnya biogas yaitu untuk kebutuhan rumah tangga itu yang paling bisa untuk LPG gitu. Kalau untuk PLT untuk menggantikan batu bara itu saya rasa terlalu besar gitu, walaupun ada kemungkinannya gitu. Tapi bukan batu baranya, tapi untuk mengganti gas alamnya. Gitu. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rihardian. Selanjutnya di kolom komentar ada pertanyaan untuk Kak Dita dari Kak Diana. Pertanyaannya adalah, biogas yang dipakai adalah metananya. Metana kalau dibakar itu sifatnya pembakaran sempurna. Pembakaran yang sempurna menghasilkan karbon dioksida. Pertanyaannya, berarti biogas ini energi yang baik atau tidak ya, Kak? Mohon dijawab, Kak Dita. Oke, terima kasih banyak Diana buat pertanyaannya. Saya Mas Rihardian bisa menjelaskan lebih teknis gitu ya. Apa namanya? Ya tadi kan udah dijelasin juga ya bahwa menghasilkan CO2 gitu. Tapi kan CO2 ini bisa ditekan gitu, bisa diminimalisir kayak gitu. Jadi menurutku secara simpelnya energi dari biogas ini adalah energi yang baik gitu, karena bisa menjadi alternatif. Ya kalau misalnya kita compare gitu ya, penggunaan energi misalnya dari batu bara gitu. Nah, mereka kan pasti menghasilkan emissions CO2-nya tuh jauh lebih besar gitu, berkali-kali lipat gini dibandingkan dengan biogas yang menghasilkan CO2-nya itu sangat rendah menurutku ya. Bisa terus ditekan, bahkan tadi CO2-nya cuma 4% kayak gitu. Mungkin Mas Rihardian bisa menambahkan. Baik, salam kenal yang Mbak Dita ya. Sebelumnya izin menambahkan juga tadi dari pertanyaan sebelumnya. Ya, namanya setiap proses pembakaran itu pasti akan menghasilkan
CO2 dan dan hasilnya energi listriknya seperti itu. Layaknya minyak bumi dan gas bumi saja, itu pun ketika kita bakar pasti ada emisinya. Hanya saja kadar emisinya saja yang tentunya kita lihat apakah kadar emisinya lebih besar, level sedang atau level rendah seperti itu. Nah, kalau untuk biogas sendiri tadi dari hasil produksinya itu saja, itu sebenarnya juga mayoritas kalau masih dalam bentuk raw biogasnya itu sekitar 30% itu masih mengandung karbon dioksida. Karena itu ketika uh, perlu adanya namanya teknologi upgrading tadi untuk bisa mereduksi uh, apa mereduksi kadar karbon dioksidanya. Tentunya dengan teknologi ada scrubbing dan membrane separation, tentunya itu tujuannya itu untuk mengeliminir karbon dioksida ini. Mungkin itu dari saya menjawab. Oke, kemudian ada ini pertanyaan sekaligus sebagai pertanyaan terakhir dari Kak Denta. Pertanyaannya, apakah bisnis biogas di Indonesia sudah ada distribusi packagingnya? Karena kebutuhan gas untuk memasak itu real time. Ini pertanyaannya untuk Pak Rihardian. Mohon jawabannya, Pak. Oke, baik. Ya, pengetahuan saya kalau untuk distribusi packagingnya itu belum ada ya. Itu masih skala industri itu untuk di rumah tangga itu belum ada. Jadi pengetahuan saya kalau untuk industri itu sudah ada. Jadi dalam bentuk tabung CBG itu kompres biometan gas yang dimana gas tersebut itu ditekan sebesar 200 bar tekanannya itu. Jadi tentunya dengan adanya proses pemurnian itu pun kalau tidak salah itu baru minggu kemarin itu launching biogas sebagai bahan bakar untuk kebutuhan gitu. Dan itu jauh ini masih banyak dimanfaatkan di sektor industri. Karena untuk bisa dikompres di tabung yaitu perlu ada perlu biogas tersebut itu diupgrade lebih dahulu. Sehingga yang diinjeksikan ke dalam tabung itu kadar metananya itu sebesar 95% gitu. Jadi bukan yang raw material. Kalau raw material tentunya masih banyak pengotornya yaitu belum, dan tentunya biasanya tentunya ada yang pemegang izinnya kalau bisnis industri tersebut. Nah ini izinnya ya tentunya melalui Kementerian SDM yang memberikan izinnya. Layaknya tabung gas LPG juga pasti ada namanya pemegang izin penjualannya seperti Pertamina dan distribusi lainnya. Kalau biogas sendiri untuk di rumah tangga ya belum ada gitu ya. Kalau mau ya palingan membuat instalasi mandiri gitu atau maupun secara komunal. Mungkin satu kompleks seperti itu suplai limbahnya secara berkala setiap hari seperti itu. Nah, kemudian ada perawatannya gitu. Mungkin itu jawaban saya. Baik, terima kasih kepada Kak Dita Nabela dan Pak Rihardian. Untuk sesi diskusi dan tanya jawab kami cukupkan. Selanjutnya adalah sesi pemberian sertifikat dan dokumentasi.
Baik, kami berikan sertifikat kepada Bapak Rihardian Maulana Wicaksono STMSI sebagai pembicara dalam webinar hari ini yang berjudul Forebeing Guest Lecture on Sustainable Biogas Energy and its Environmental Impact pada tanggal 12 Maret 2023 yang diselenggarakan oleh Tehjen Indonesia. Untuk panitia bisa didokumentasikan. Baik, sedang saya satu, dua, tiga. Baik, selanjutnya adalah pemberian sertifikat untuk Kadita Mutiara Nabela sebagai pembicara dalam webinar kita pada hari ini. Untuk panitia bisa didokumentasikan. Oke. Satu, dua, tiga. Sip, sudah. Oke. Baiklah para hadirin, karena sesi yang saya jalankan telah selesai sampai di sini, saya selaku moderator, apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan atau kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator kita, Cindy Revina. Luar biasa sekali antusiasme para peserta dan juga materi narasumber kita pada malam hari ini. Semoga materi yang diberikan dan sesi tanya jawab yang baru saja selesai semakin membuat pikiran kita terbuka ya teman-teman. Saya mewakili tim Teknologi Generation Indonesia sungguh berharap rekan-rekan dapat berpartisipasi dalam acara Teknologi Generation Webinar Series selanjutnya. Kini kita tiba di sesi foto bersama. Kepada panitia, saya persilahkan untuk mengatur foto bersama. Dimohon untuk rekan-rekan semuanya agar menyalakan kameranya ya. Hey guys. Ya, udah semua. Oke, kita foto ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, sesi dokumentasi sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber kita, yaitu Bapak Rihardian dan Kak Gita. Saya ingatkan pula kepada rekan-rekan semuanya untuk mengisi link absensi yang sudah disampaikan melalui kolom komentar Zoom ini untuk mendapatkan sertifikat. Terima kasih pula kepada para narasumber dan rekan-rekan semuanya yang sudah hadir dan aktif berpartisipasi pada webinar ini. Saya, Bintari Citra Kurniawan, mewakili segenap tim Teknologi Generation Indonesia, pamit undur diri. Selamat sore, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak.